Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Artikulasi kekuasaan yang ditampilkan oleh Pak Prabowo ya beserta kabinetnya itu banyak sekali itu memberikan inspirasi ya buat para netizen untuk memproduk kritik-kritik ya. Kita bisa bilang kekonyolan. Kritik-kritik yang cukup merebak melalui berbagai medium ini ya di era digital ini ya. Itu adalah harus dibaca sebagai ayat-ayat sosial yang merefleksikan bahwa mereka sedang resah, bahwa mereka sedang tidak nyaman. Dan juga sekaligus untuk menunjukkan kalau kebijakan pemerintah itu tanpa dasar gitu ya. Iya, iya. Sehingga mudah sekali dibuat lucon. Iya. Gitu. Halo pemirsa, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang, channelnya Satu Visi Utama. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang mungkin secara umum dianggap serius, tapi dengan cara-cara yang sederhana, lugas, spontan, tapi tetap mendalam bersama dengan narasumber tetap kita, Buya Tafta. Nah, kali ini kita akan coba merefleksikan apa yang terjadi dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo ya. Karena begitu banyak kekeliruan, kesalahan ya, yang berulang-ulang, termasuk kalau kita runut dalam pidato Prabowo ya, terakhir kan soal ada ibu-ibu yang disebut sebagai pengupas ya, pengupas bawang merah yang dibayar 700.000 per kilo, tapi nyatanya itu juga salah. Tapi pada saat yang sama, anak buahnya itu alih-alih kemudian memperbaiki atau merekomendasikan perbaikan gaya komunikasi seorang presiden, lebih banyak menutup-nutupi dan memberikan pembenaran. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh salah satu pengamat, jadi lantai istana itu sudah semakin licin oleh air liur para penjilatnya gitu katanya. Nah, akan tetapi lagi-lagi begitu kita coba tengok respon dari masyarakat, terutama netizen, itu sudah ada perubahan ya. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu justru jenaka responnya, lucu. Dan itu cukup menghibur ya di tengah situasi yang kita alami hari ini. Nah, apakah ini adalah hal baru, fenomena baru? Kita akan ngobrol dengan Buya Tafta. Buya. Yes. Sehat Buya? Iya, nah, alhamdulillah Mas Adang. Alhamdulillah ya, kan? Buya. Ini kalau kita lihat netizen Buya, merespon ya berbagai hal ya yang sebenarnya itu kekeliruan besar dari pidato presiden, dari perilaku pejabat publik kita, itu dengan hal-hal yang jenaka, lucu. Apakah sebenarnya ini berarti masyarakat sudah tidak mau serius merespon apa yang menjadi keputusan, kebijakan, tindak tanduk, perilaku dari pejabat publik kita, sehingga kemudian ya mereka membuat hal-hal yang fun aja lah, karena itu mungkin justru merawat akal sehat kita gitu. Gimana Buya? Oke, ini bagus nih. Jadi jangan terlalu serius juga kan melihat ini. Jadi kita lihatnya itu dalam perspektif humor, ya kan. Dan jangan juga dianggap bahwa humor itu bukan sesuatu yang nggak serius gitu ya kan. Butuh kecerdasan untuk sampai ke sana. Butuh imajinasi dan kecerdasan untuk mengerti soal sehingga melahirkan humor-humor yang segar. Karena itu kata Fuad Hasan nih dulu, dia kan dulu aktif tuh punya tulisan panjang tentang humor, filsafat humor. Jadi dia bilang humor sebetulnya adalah produk dari intelektual gitu. Orang yang nggak punya fantasi atau imajinasi intelektual, dia gagal bikin humor yang cerdas. Ya gitu kan. Kita dulu punya Abu Nawas, salah satu tokoh yang memang selalu ya. Iya. Dan humor itu selalu muncul ya.
karena humor itu sebagai ekspresi kritis ya terhadap situasi yang tidak menyenangkan, itu adalah melekat pada tabiat manusia dimanapun dia berada, ya, karena dia butuh katarsis, ya, butuh medium pengungkapan, ya, yang rasa sebal, rasa kesal, rasa marah dan seterusnya itu menemukan jalannya untuk diungkap, makanya dia menjadi katarsis. Jadi orang terbebas dari rasa sebal apa, dan itu butuh mediumnya, butuh instrumennya gitu. Itu lahirlah meme, apalagi zaman medsos seperti sekarang kan. Bahkan pun justru pada rezim yang bersifat tidak demokratis ya, totaliter bahkan, itu justru banyak sekali melahirkan produk-produk humor, ya. Sebagai respon. Sebagai respon terhadap situasi yang menindas atau situasi yang dianggap tidak adil. Misalnya dulu ya pada tahun 90-an kalau saya nggak salah ingat, itu pernah ada terbit buku Mati Ketawa Cara Rusia, ya, Mati Ketawa Cara Rusia. Kalau nggak salah Fuad Hasan juga yang menerjemahkan itu, lalu pengantarnya itu Gus Dur, iya kan? Itu sebabnya buku itu dulu populer dan laris. Ya. Isinya adalah sekitar ratusan ya, ekspresi jenaka dari warga Rusia, ya, yang semuanya adalah kritik terhadap pemerintah waktu itu. Ya, kan? Itu bisa menginspirasi kita juga ya untuk mengumpulkan hal-hal jenaka. Iya betul. Dan kemudian kita dokumentasi. Era itu kan waktu itu belum era medsos kan, belum era digital. Ya. Salah satu contoh humornya itu yang masih saya ingat adalah gini. Sekali waktu ada warga Rusia, ya, dia uring-uringan dalam sebuah antrian panjang untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Jadi antrian itu panjang dan nyaris nggak bergerak, sehingga rasa sebal dia itu sulit dikendalikan, ya, marah, akhirnya dia teriak sambil memaki. Dia keluar dari barisan itu, besok saya akan tembak Brezhnev, ya, karena waktu itu penguasanya kan. Nah besoknya ketemu, ya. Jadi nggak kamu nembak Brezhnev? Dia bilang, nggak jadi karena antrian yang mau nembak jauh lebih panjang. Ya itu kan, artinya betapa banyak orang sebal terhadap Brezhnev kan, sehingga orang ngantri. Gitu. Ya itu kan ekspresi ya, katarsis yang coba dia kemukakan untuk meluapkan kejengkelan dia terhadap Brezhnev, kira-kira kayak gitu. Tapi setiap rejim dimanapun akan selalu melahirkan humor-humor seperti ini, bahkan di negara-negara yang demokratis sekalipun, karena mungkin lebih per sektor ya dari sisi kebijakan dan seterusnya gitu kan. Di zaman Gus Dur yang tidak terlalu banyak humor karena Gus Durnya sendiri jago humor. Kalah semua sama dia. Iya, netizen mati akal dia ya kan, mati imajinasi. Iya, karena presidennya Gus Dur yang jauh lebih imajiner. Jauh lebih imajinatif dia melahirkan humor. Betul. Dia bapak humor Indonesia itu, ya kan? Itu nggak terbantahkan ya kalau Gus Dur. Di zaman Soeharto kan banyak juga melahirkan, misalnya di Kompas itu ada satu halaman kecil itu untuk karikatur ya. Kompasikom kalau nggak salah. Kompasikom, karikatur ya kan. Itu kan isinya sebetulnya kritik-kritik yang bersifat jenaka ya, yang ditujukan kepada penguasa saat itu gitu kan. Ya, bisa pada diri Pak Harto sendiri, bisa pada para menterinya. Kabinet di bawah. Tapi tetap itu isinya kritik ya. Kritik dikemas dengan cara tertentu, ada yang bersifat kelihatan halus, kadang butuh pikiran tertentu untuk bisa mengerti maksudnya. Ada yang brutal juga ya? Iya, ada yang brutal gitu. Tapi hampir sebagian besar di zaman Orde Baru itu kan kritik seperti orang menepuk bahu, ya kan, menyadarkan orang bahwa Anda keliru, gitu kan, tidak beringas, gitu, karena dia mungkin menakar efeknya, ya kan? Iya. Kira-kira kayak gitu. Tidak mungkin jenakanya itu frontal ya? Frontal. Jadi misalnya kalau kita masih ingat itu kan Butet ya, seniman kita satu itu kan sering kali melakukan monolog di atas pentas ya. Dan semua frasa yang dia kemukakan itu sebetulnya semuanya kritik, walaupun dikemas secara jenaka, ya kan? Monolognya Butet ya. Bahkan drama-drama yang dimunculkan di Taman Ismail Marzuki misalnya kan, atau itu kan banyak sekali istinya kritik.
termasuk juga misalnya pementasan dramanya Weslendra Panembahan Reso. Kalau itu saya nonton, iya, hampir subuh. Ya. Panembahan Reso, ya kan? Ya. Tentang pembangkangan politik yang dilakukan oleh salah satu adipatinya, ya, karena tidak puas dengan kepemimpinan yang sudah sepuh, yang lalu turun ke anaknya yang kelihatan agak gemulai kayak gitu. Tapi intinya adalah cerita tentang intrik politik karena situasi yang sudah tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan yang efektif. Kira-kira kayak gitu. Ya. Muncul intrik-intrik di sekitar istana kerajaan saat itu sehingga terjadi pembangkangan terbuka. Kayak gitu. Nah, ini juga kan bagian dari kritik ya terhadap situasi saat itu di zaman Orde Baru ya. Dan sekarang dengan era medsos, Ya. material untuk menyampaikan respon secara jenaka itu beragam. Ada yang bentuknya video AI, Iya, iya. ada yang parodi, yang direkam gitu ya. Ada yang modelnya itu foto, ya. Ada yang teks tetap, tapi Ya. dalam bentuk komentar-komentar gitu. Sekarang Macam-macam. lebih variatif ya kan di era digital seperti sekarang ini justru ini yang kita saksikan belakangan ini di era pemerintahan Prabowo itu. Dua hal yang membuat heboh, yang bikin rame produk-produk kritik yang bersifat sinikal, sarkas, baik dalam bentuk meme maupun narasi gitu ya, atau bahkan dalam bentuk komedi ya, kan itu semua muncul sebagian besar isinya kritik terbuka terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung yang dianggap dalam pandangan mereka tidak masuk akal ini, absurd betul ini, gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, celakanya ya dua faktor penting ya yang membuat kenapa orang begitu bersemangat, begitu banyak orang tertarik untuk melakukan kritik melalui meme, melalui apa di era digital ini kan ada dua hal. Pertama, artikulasi kekuasaan yang ditampilkan oleh Pak Prabowo ya beserta kabinetnya itu ya seperti yang kita lihat sekarang ini banyak sekali itu memberikan inspirasi ya buat para netizen untuk memproduksi kritik-kritik ya. Kita bisa bilang kekonyolan lah. Iya, kekonyolan baik melalui pidato maupun kebijakan-kebijakannya. Dan yang kedua, itu di era digital yang nggak bisa dilawan, ya kan? Yang nggak bisa dijinakkan. Karena orang sambil santai, sambil menyeruput kopi dengan iseng jemarinya bekerja kan? Iya. Memberikan reaksi terhadap isu tertentu, kadang dalam bentuk gambar, ya meme itu, ya. Kadang dalam bentuk slogan dan seterusnya kayak gitu. Iya, iya benar. Ini tentu adalah satu gambaran ya bahwa ya bagaimanapun kebebasan itu selalu mencari jalannya sendiri ya. Mencari jalannya sendiri untuk mendapatkan ruang. Iya. Ya, dan ini kita lihat dalam konteks medsos sangat apa ya, jelas ya. Betul. Kita masih menunggu apakah para kreator-kreator yang jenius ini kemudian akhirnya harus berurusan dengan penegak hukum. Gitu Kadang ya. malah saya tidak tega Mas Edan karena beberapa reaksi netizen itu kasar sekali ya. Walaupun tetap ada efek jenakanya. Misalnya gini, waktu pidato Pak Presiden izin ke salah satu menteri bilang bahwa Presiden boleh nggak ngomong bajingan, iya kan? Iya. Itu jadi meme. Jadi Apa bercandaan lagi. Ya, apa isi meme-nya? Presiden boleh nggak ngomong bajingan? Ya boleh dong, bajingan jadi presiden aja boleh. Nah. Kan kayak gitu, itu kan apa namanya ya? Ya, Itu kan kasar sekali. Itu logis, Iya kan? faktual gitu ya. Tapi ya sebenarnya cerdas gitu ya. Ya, Bagaimana cerdas. membalikkan. Tapi sebetulnya saya sendiri nggak sampai hati ya. Kok wibawa presiden sampai diginiin gitu kan segala macam. Tapi kan orang harus mencari sebab terdalamnya karena ini kan soal sebab akibat ya yang nggak bisa kita kontrol. Kalau kita coba sandingkan Bu ya dengan misalnya kelompok pendukung penguasa hari ini gitu ya.
itu meskipun ada argumentasi pembelaan, kan memang ada kekosongan di situ. Ketika kita misalnya membaca ya, karena dia tidak berangkat dari refleksi kan, dia berangkat dari kepentingan. Ya, keinginan membela penguasa Keinginan kan. untuk membela itu. Yang sehingga, dalam bahasa Anda kan menjilat atau apa gitu kan. Itu ya, jadi kelihatan apa ya, dia itu kering lah. Ya kering dan sukar masuk akal ya. Karena membela sesuatu yang tidak benar kan melahirkan ketidakbenaran berikutnya. Iya kan? Iya, benar. Jadi misalnya kasus bawang ya kan. Yang lagi rame itu. Iya. Pak Prabowo kan mungkin slip tongue aja kan. Iya. Keselip lidah atau salah baca saya tidak tahu ya kan. Ketika dia mengatakan bahwa pengupas bawang itu mendapatkan honor ya 700.000 per kilogram. Iya. Iya kan? Lebih mahal dari harga bawangnya sendiri. Nah, lalu kan dikoreksi bahwa itu slip tongue, itu kan salah baca. Yang benar itu adalah Rp700 per kilogram, malah terlalu murah. Iya. Iya kan? Terlalu murah. Tapi kan dia berusaha untuk membela ya, untuk meluruskan. Oh, ya, walaupun hasilnya tambah bengkok gitu kan. Karena membayar Rp700 per kilogram itu kan murah banget. Sangat murah, Bu. Sangat murah. Kalau sehari dapat 10 kilo aja kan Iya. cuma 7.000 itu, Bu ya. Iya, karena membela sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang keliru, yang tidak masuk akal, itu biasa pasti melahirkan kekeliruan beranak pinak di kekeliruannya. Karena pada dasarnya sesuatu yang keliru itu nggak bisa dibela. Iya. Gitu. Itu substansinya, poinnya. Lebih baik diam sebenarnya ya. Dijawab aja bahwa itu emang keliru, bla bla bla, itu kan jauh Cuma lebih kan positif. nggak ada yang berani, Bu, yang ngomong begitu. Iya, kayak gitu. Kalau nggak nanti langsung copot itu Atau posisinya. presidennya sendiri yang mengatakan gitu kan, maaf saya keliru segala macam kayak gitu. Tapi kan Tapi saya ngelihat perilaku para pembantunya itu ya seperti itu, hampir sebagian besar berusaha membela sesuatu yang tidak make sense sudah gitu keliru kan. ya. Keliru sehingga melahirkan Masalah lain masalah baru dan melahirkan lagi netizen baru gitu kan. yang Jadi malah mengkritik netizen lagi. semakin banyak Semangat. mendapatkan bahan Iya. untuk mendapat kritik. Banyak contohnya. Semakin banyak. produktif. Banyak sekali contohnya, ya kan. Nah, tapi Mas Adnan, poin penting yang harus diperhatikan adalah walaupun itu ekspresinya simbolik, ya, jenaka, sarkas dan seterusnya, itu merefleksikan, ya kan, bahwa merefleksikan alam pikiran masyarakat yang sedang resah, yang sedang tidak nyaman. Gitu. Jangan lagi diusir suruh pergi ke luar negeri, gitu kan. Termasuk yang terakhir ini, Bu ya, soal kategori desil. Aha, Kan apa desil itu? 1 sampai 10 ini kan kategori kelas ekonomi, sosial ekonomi masyarakatnya. Ada yang dikategorikan 10 itu super kaya gitu ya. Pokoknya di atas 6 itu sudah tidak boleh dapat subsidi. Ini kan kategori baru yang sedang diperkenalkan oleh pemerintah. Tapi kan ketika mengkategorisasi banyak error tuh. Ya. Termasuk ada yang menyebut anak Purbaya kok desil 7, saya desil 10. Saya lebih kaya dari Purbaya Pak Ya. gitu ya. Iya, Hal betul. semacam itu yang kemudian rame lagi gitu ya. Iya. Jadi orang berusaha mengemas sesuatu yang serius itu dengan cara jenaka, tapi sebetulnya itu bernada kritik kayak gitu-gitu. Itu netizen terbuka peluang untuk melakukan itu di era digital ini, apalagi mereka yang kreatif ya. Iya. Karena itu dia tidak bisa dibendung ya. Dan jangan berusaha untuk membendungnya, ya kan? Berusaha. Karena sia-sia Yang betul juga. adalah cara membendungnya memperbaiki, ya, melakukan refleksi terhadap kebijakan yang ada dan seterusnya, ya, dan mengakomodasi berbagai masukan yang bersifat kritis, ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dianggap banyak penyimpangan itu bisa dibenahi segera. Jangan memberikan reaksi yang bersifat melawan, gitu kan? Karena mereka kritik. Gitu. Di alam demokrasi kan sah. Ya. Dan itu diundang. Tapi poin penting yang harus diperhatikan oleh penguasa adalah kritik-kritik yang cukup merebak melalui berbagai medium ini ya di era digital ini ya, itu adalah harus dibaca sebagai ayat-ayat sosial. Ya. Iya benar. Ayat-ayat sosial yang merefleksikan bahwa mereka sedang resah, bahwa mereka sedang tidak nyaman. Dan juga sekaligus untuk menunjukkan kalau kebijakan pemerintah itu tanpa dasar gitu ya. Iya, iya. Sehingga mudah sekali dibuat lucon. Iya, bikin lucon dan itu kan sejenis
obedience, ya, sejenis pembangkangan juga yang dilakukan mereka. Nah, tetapi ini kan sebetulnya tidak sesuatu yang diam, ya, karena mereka aktif berpikir dan itu butuh artikulator yang lebih terbuka. Jadi gerakan sosial yang lebih terbuka, yang lebih manifest, ya, yang awalnya berupa meme yang kelihatan sederhana ini bisa muncul ke permukaan menjadi protes terbuka. Ya, Buya ingat nggak dulu waktu ada salah satu menteri yang mewacanakan untuk melarang warung Madura buka 24 jam. Kan akhirnya beberapa warung Madura itu membuat spanduk, kami buka 25 jam. Karena 24 jam kan dilarang. Jadi dia gitu. buka 25 jam. Diplesetin kan? Ya itu, jadi logika-logika yang bersifat jenaka tapi sekaligus mengandung unsur sinikal kan? Iya. Ini ada yang rame lagi, Apa tuh? masih terkait dengan ini. Apa tuh? Madura Mart kami buka 23 jam. 1 jam kami berikan kesempatan kepada Kopdes untuk dapat konsumen. Itu kan sebenarnya mengkritik ya. Iya. Itu kan kritik ya. Iya. Tapi disampaikan secara jenaka dan Iya. kena tuh gitu Dan ya. kena, apalagi di era digital seperti ini. Bahkan pada sistem yang bersifat fasistis ya, seperti yang saya ceritakan ilustrasi mati ketawa cara Rusia tadi itu kan konteksnya adalah komunisme yang bersifat totaliter, ya kan? Ya. Itu orang menemukan caranya sendiri untuk mengekspresikan kritik dan kekecewaannya. Bahkan di zaman kerajaan yang tidak ada nomenklatur demokrasi, kan dengan cara sendiri apa yang kita sebut dengan pembangkangan dalam diam, ya. namanya PP. PP itu rakyat yang tidak puas terhadap raja, dia berjemur di depan istana, ya. Di situ mereka tidak mengatakan apa-apa, ya. Aksi diam saja. Aksi diam saja. Jadi pembangkangan dengan dalam diam, gitu kan. Iya. Tetapi itu kan ayat sosial, ya, yang melukiskan bahwa masyarakat tidak sedang damai dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan harapannya dan seterusnya. Dan tidak sehati dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Jadi itu kritik terbuka. Nah, karena itu saran saya sih jangan anggap remeh, ya. Meme yang beredar di mana-mana, kritik walaupun kelihatannya jenaka dan seterusnya. Ya kan? Karena ada kan menteri yang mulai baper, ya kan? Atau dia berusaha untuk membela gitu kan. Ketua MPR kalau nggak salah, ya kan, yang bilang bahwa dalam demokrasi itu kritik boleh dilakukan bebas, tapi harus dilakukan dengan cara yang beradab, dengan cara yang itu himbauan normatif, ya, seakan-akan berada di dalam ruangan yang vakum, kan ruangannya tidak vakum. Betul. Karena yang memberi contoh kurang beradab itu kan pidato presiden. Itu kan jawaban netizen kayak gitu. Benar. Iya kan? Iya. Akhirnya kan nggak efektif himbauan Dan yang sifatnya normatif lagi-lagi itu. akhirnya kita melihat bahwa definisi beradab itu yang menentukan adalah penguasa. Gitu. Akal sehat, Kan? standar moral, ya. Ketika ada yang ketika pejabat publik mengatakan kritik boleh, yang penting beradab. Kan dari sisi mereka yang beradab itu menurut mereka. Iya betul. Karena mereka jadi korban dari ketidakberadaban ini, betul. iya kan? Padahal yang harus dilihat adalah substansinya. Substansinya gitu. Bukan kira-kira ini omongannya pedas apa manis kan Iya. gitu. Kan ada pepatah Arab kalau nggak pernah saya kutip ya. Al-abdu yudrobu bil aso wal hurru yakfihi bil isyara. Kalau kita menyampaikan kritik terhadap orang merdeka, artinya yang berpikir, itu cukup dengan isyarat. Tapi pada orang yang sudah menjadi tawanan nafsu, dia harus dipukul pakai tongkat. Al-abdu yudrobu bil aso. Abdu itu artinya hamba, ya, hamba saya. Iya. Di situ simbolisme dari orang yang nggak mau berpikir, bodoh dan seterusnya. Tapi kan ada saja orang pintar tapi di bawah tawanan nafsu sehingga dia tidak pintar lagi. Betul. Nah itu harus pakai tongkat. Al-abdu yudrobu bil aso. Jadi seorang hamba saya yang berada dalam tawanan hawa nafsu, ya kan? Dia harus dipukul dengan tongkat agar tahu. Gitu kan. Dan ini gejala sosial yang alamiah muncul, gitu. Alamiah muncul kayak gitu. Nah, kalau isyarat itu kan biasanya berupa sindiran-sindiran yang bersifat halus. Itu isyarat, ya.
Kayak di zaman Pak Harto kan sindirannya seperti itu, tapi mereka paham, ya kan, bahwa rakyatnya mulai resah nih melalui sindiran-sindiran seperti ini, gitu kan. Yang penting paham dulu perkara dia melakukan koreksi atau soal berikutnya kan. Yang penting sinyal itu diterima. Sinyal itu dimengerti, gitu. Karena itu penting, gitu kan. Sehingga ada kesempatan dia untuk sedikit berendah hati ya terhadap kebijakan yang ditempuh. Jangan-jangan memang banyak kekeliruan, mulai dari pikiran sampai tingkat pelaksanaannya. Ya. Gitu kan. Ah, itu gunanya kritik. Siap. Mem. Ya. Jadi mem, kritik yang dikemas dalam cara jenaka maupun yang sarkas dan seterusnya, dia tetap merupakan isyarat sosial yang harus dimengerti. Gitu. Karena dia tidak bicara soal individu. Dan itu adalah produk intelektualitas. Ya betul, kayak gitu. Produk kecerdasan. Oke Buya, sampai di sini mungkin saya mau bilang bahwa tingkat kesadaran yang paling paripurna adalah ketika orang sanggup mentertawakan masalahnya sendiri. Iya, saya kira itu. Karena itu katarsis dia. Iya. Orang perlu merdeka dari perasaan resah. Betul Buya. Oke, pemirsa, itu bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share konten kita. Kita akan ketemu lagi di materi-materi diskusi selanjutnya. Sampai jumpa.